Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Revanza Kasih dengan NIM 1901015062 akan memaparkan materi perkuliahan dalam mata kuliah profesi bimbingan konseling. Yang pertama saya akan memaparkan terkait konsep dasar konselor dalam proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan pendukung dan kegiatan-kegiatan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang pertama ada tanggung jawab dan kualifikasi konselor. Tanggung jawab konselor itu untuk menstimulasi diskusi dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberi pengarahan agar pembicara atau konseli tidak melangkah jauh dari topik yang sedang dibahas. Kualifikasinya yang pertama yaitu memiliki sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi. Yang harus dimilikinya itu pertama, konselor harus terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya, konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Selanjutnya, konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi termasuk material, finansial, dan popularitas. Selanjutnya, memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor, baik pengakuan keahlian maupun kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan. Kompetensi kepribadian konselor sebagai individu sosial dan budaya dan religi itu dibentuk saat setiap konselor seolah selalu mengacu pada standar kompetensi konselor Indonesia atau SKKI dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi merupakan hasil konstruksi kemampuan atau compo skill sehingga seorang mampu yang pertama melaksanakan pekerjaan sesuai peran, posisi, dan profesinya dan mentransfer pada tugas dan situasi yang baru. Kemudian melanjutkan studi dan mencapai kedewasaan diri. Kompetensi kepribadian itu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Pada kompetensi kepribadian, subkompetensi dan indikatornya berdasarkan SKKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, konselor itu menampilkan keutuhan kepribadian konselornya. Apa sih penampilan keutuhan kepribadian konselor itu? Yang pertama, menampilkan perilaku membantu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengkomunikasikan secara verbal membantu. Kemudian kesabaran, kepekaan, kebebasan, serta kesadaran holistik yang utuh. Selanjutnya ada perbedaan konselor efektif dan non-efektif. Dalam proses konseling sendiri, seorang konselor itu dituntut untuk dapat menunjukkan perilakunya secara efektif, baik perilaku verbal maupun non-verbal. Gimana sih mengidentifikasi perilaku konselor yang efektif dan tidak efektif? Pada konselor yang efektif itu yang pertama, menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh klien, tidak bertubi-tubi, tidak bertumpuk-tumpuk. Pada konselor yang tidak efektif itu hanya memberi nasihat kepada klien. Selanjutnya, pada konselor yang efektif itu memberikan refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien. Contoh, klien sedang menceritakan suatu masalah yang terjadi pada dirinya. Kemudian konselor kembali merefleksi atau kembali menjelaskan masalah yang terjadi sebelum memberi nasihat atau hanya menilai klien. Pada konselor yang tidak efektif itu terus-menerus menggali dan bertanya, terutama bertanya mengapa ini terjadi, mengapa bisa terjadi, mengapa. Selanjutnya, pada konselor yang efektif itu memiliki penafsiran yang baik, sesuai, membuat kesimpulan-kesimpulan, merespon pesan utama klien, memberi dorongan yang minimal, kemudian memanggil klien dengan nama atau Anda. Pada konselor yang tidak efektif itu bersifat hanya menentangkan klien, menyalahkan klien, membujuk
membujuk klien dan hanya menceramahi. Padahal dalam konseling sendiri kita itu bukan menceramahi masalah klien, tapi membantu menyelesaikan dan menggali dengan potensi yang dimilikinya. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.